Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu. 247 nyamanku denganmu, sukacita selalu baru. Oke, berulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita kelas 3 dari kelas A, B, C, D, E akan bersama-sama belajar dengan Bulis. Bulis hari ini akan memberi pengetahuan atau berbagi pengetahuannya Bulis tentang bagaimana cara membuat tempe yang benar, yang baik seperti apa. Untuk itu anak-anak mohon mendengarkan dengan baik dan apa saja yang nanti dibutuhkan, karena ini nanti akan sangat bermanfaat buat kalian. Yang di belakang, halo Mas Dalis, dan belakang Mas Diman dan semuanya juga tetap harus kondusif. Bulis akan memulainya sekarang. Bulis, ini kita akan mulai. Bulis, apa saja bahan yang dibutuhkan, Bulis? Ya, ini bahannya kedelai. Sama Kedelai kedelai. ya. Dan ini ragi tempe, daun untuk membungkus, dan ini tali untuk tali nanti ya. Pertama, kedelai direbus sampai matang. Berapa lama, Bulis, rebusnya? Sampai matang pokoknya. Kira-kira? Bulak-bulak itu. 1 jam, 2 jam? Ya, 1 jam. 1 jam. Anak-anak kedelai dicuci bersih, baru direbus yang tadi. Ya, direbus. 2 jam sampai matang. Lalu direndam 1 malam. Kalau udah tadi direbus terus direndam 1 malam, semalaman. Lama kan? Terus? Nanti hasilnya gini, ada mulur gini. Kalau nggak mulur nggak jadi. Oh, maksudnya Mbak Lis, mulur, aku tahu mulur nggak? Ini coba lihat Mbak Lis ya. Nah, kayak gini loh. Nah, itu namanya mulur. Kalau nggak mulur, katanya nggak jadi. Oke mbak, oke mbak. Terus, lalu setelah direbus, paginya digiling bisa biar pecah dan bersihkan, dihilangkan kulitnya, lalu intinya bersih sekali. Kalau nggak bersih nggak jadi ya. Oke, berarti paginya dari yang ini tadi anak-anak dicucinya sampai benar-benar bersih. Tidak ada mulur-mulurnya, jadi nggak ada kelet-keletnya, benar-benar bersih. Karena kata Mbak Lis, kalau tidak bersih tidak jadi ya Bu Lis ya. Tidak jadi kalau nggak bersih nyucinya. Lalu diberi ragi Ini diberi ragi, ini namanya ragi ya Nana. anunya 10 kilo kedelai, anunya 1 sendok makan. 10 kilo kedelai itu 1 sendok makan raginya. Lalu ditiriskan sebentar, lalu dibungkus. Nah, kalau sudah ditiriskan terus nanti dibungkus. Yang hati-hati Mbak Lis, Bu Lis, yang hati-hati ketika membuat tempe yang harus diperhatikan apa? Biar tempenya tidak gagal, apa Bu Lis? Kebersihan, Dan tidak boleh ada campuran minyak apa-apa. tidak boleh ada campuran minyak. Jadi kalau buat tempe misalnya nggak bersih, tempenya bisa tidak jadi. Kalau anak-anak mungkin biasa yang dimasak di rumah itu udah jadi semua. Tapi kalau misalnya kita pas buat terus tidak bersih, kemungkinan tidak jadinya itu ada. Nah, ini sekarang kita mau membungkus ya. Bulis mau ngajarin cara bungkusnya. Biasanya 1 tempe butuh berapa daun, Bulis? 2. 1 tempe biasanya butuh 2 daun biar tidak robek. Kalau yang ini berarti tergantung tebal tipis ya. Caranya kanan, kiri, atasnya dilipat, terus dilipat sedikit ujungnya. Agak dilihatin Bulis, agak dilipat sedikit. Lalu gini ya. Lalu gini. Lipat lagi. Hasilnya gini. Ulangi Bulis, sekali lagi buka Bulis. Pertamanya dikasih tengah-tengah. Posisi tempenya dikasih tengah dulu. Kedelai kok tempe bulan masalah. Di tengah. Lalu sini, tegok, sini.
atas, lipat sedikit ujungnya, lipat lagi ujungnya, terus dikasih tali. Talinya gini ya. Gini, enggak gini. Talinya gitu muter. Oke, diputer-puter gitu kok pinggirnya. Terus disematkan. Nah, ini disematkan ke sini. Nah, gini. Ulangi Bu. Setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah, mari bersama. Dalam setiap suka, dalam setiap duka, mari berjalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yang sebelah barat kok ngobrol sendiri ya? Dijawab dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat keripik tempe sagu. Keripik tempe sagu itu seperti apa? Mungkin anak-anak pernah makan keripik tempe yang diiris tipis-tipis, bentuknya bulat-bulat, terus kriuk banget kalau kita makan, kayak tempe biasa, tapi kok sudah bisa jadi keripik gitu ya. Jadi tidak, ketika kita menggoreng itu tidak ditambahi tepung ya, beda dengan kalau mendoan gitu ya, berbeda dengan keripik tempe yang kotak-kotak ada tepungnya, itu berbeda. Yang ini tepungnya itu sudah dicampur sejak awal, sejak pembuatan awal. Nah, kita akan praktik. Yang pertama, alatnya anak-anak hanya menyediakan satu wadah, boleh baskom, boleh nampan, seperti itu ya. Halo, cek. Nah, ini bisa menggunakan plastik untuk es. Kenapa butuh plastik untuk es? Karena agak tebal ya, bukan plastik yang biasa kita gunakan seperti ini, terlalu tipis. Jadi gunakan plastik yang lebih tebal. Kemudian ada tusuk gigi ya, tusuk giginya steril ya, bersih. Kemudian ada karet gelang. Nah, ini alat-alatnya. Kemudian bahannya adalah adonan tempe yang sudah diberi ragi. Anak-anak tadi kan melihat dari praktiknya Bulis ketika membuat tempe, itu tempenya diberi ragi toh, betul? Nah, ketika kita membuat keripik tempe sagu, kita juga membutuhkan tempe yang sudah diberi ragi. Jadi ini tempenya tadi sudah melalui proses perebusan, sudah melalui proses pencucian, kemudian sudah melalui proses peragian. Jadi sudah diberi ragi. Nah, setelah diberi ragi seperti ini, kita masukkan ya ke baskom. Ini tempe yang Bu Guru buat ya. Ini takarannya adalah 1/2 kilogram tempe hasil ragi ya, tempe yang sudah diberi ragi. Ini 1/2 kilogram. Jadi tambahannya anak-anak, ini tadi tempe yang ini dengan tempe yang punya Bulis sama. Jadi ini sama, kalau yang tadi Bulis ini tinggal dibungkus pakai daun. Tapi kalau Bu Uut mau ngajarinya yang lebih beda lagi, kalau yang ditambah bumbu-bumbu. Bukan bumbu, tepung. Oke, mulai lagi Bu. Oke, setelah ini ya, kita tuang 1/2 kilo tempe yang sudah diberi ragi tadi. Ini kita membutuhkan tepung. Tepungnya ini adalah tepung tapioka atau tepung kanji. Ini yang utama, nah ini yang membuat keripik tempe itu jadi, karena ada ini apa tadi namanya tepungnya, tapioka atau tepung kanji. Betul sekali, bukan tepung terigu ya, berbeda. Ini tepung tapioka atau tepung kanji. Berapa ukurannya? Untuk 1/2
dalam Jadi setiap untuk kisah. setengah kilogram Mari tempe bersama beragi dalam itu setiap membutuhkan suka, tepung tapioka dalam dua setiap setengah duka. Mari berjalan bersama on, mohon maaf ya. dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap Jadi suka, berapanya nih? dalam setiap duka. Setengahnya ya. Mari berjalan bersama. Nah, kemudian yang satunya ini adalah ditepung ini tepung apa ya kira-kira? Ini adalah tepung maizena atau tepung gandum. Kenapa kita tambahkan tepung maizena? Ini untuk membuat sedikit tempe semakin renyah. Jadi tidak keras ya. Nah, ini ukurannya kita hanya membutuhkan setengah on. Berapa? Ya, atau 50 gram gitu ya, atau 50 gram. Oke, kita mulai praktik ya. Tadi kita sudah siapkan baskom dan kemudian tempe yang beragi, kemudian kita campurkan dengan tepung tapiokanya. Kita tuangkan semuanya ya. Ini 2,5 ons. Kemudian 50 gram atau setengah ons tepung maizena. Nah, kalau sudah kita tuangkan seperti ini, anak-anak, kita akan campurkan ya. Campurkan semua adonan. Ini campur kering ya, jadi tidak perlu ditambahi dengan air. Cukup tempe yang sudah beragi tadi dan tepung-tepungnya. Ada tepung tapioka dan tepung maizena. Kita campur sampai benar-benar rata ya. Oke, setelah seperti ini, anak-anak bisa melihat ya, bisa. Nah, di sini ada kedelainya itu sudah terkena atau tercampur tepung maizena dan tepung tapioka. Kemudian saatnya kita pengemasan atau kita masukkan ya, nih. Nah, anak-anak, cek. Anak-anak ketika mewadahi tempenya ini harus padat ya. Tidak boleh ada rongga. Jadi diketok-ketokkan seperti ini boleh supaya lebih padat. Kita tambahkan lagi sampai hampir penuh dan mudah untuk diikat. Ya, kira-kira seperti ini ya nak. Ukurannya kira-kira segini. Kira-kira sudah cukup untuk kita nanti mengikat. Diketok-ketokkan supaya padat. Nah, kalau sudah, kita akan mengikatnya. Diputar-putar dulu biar kenceng. Kemudian kita ikat.
Ya, setelah diikat seperti ini, jangan lupa untuk menusuk-nusuknya menggunakan apa tadi? Tusuk gigi, betul. Apa sih tujuan dilubangi menggunakan tusuk gigi? Ini supaya ada sirkulasi udara yang masuk gitu ya ke tempe ini. Jadi mengapa tempe itu bisa jadi ketika didiamkan saja? Itu sebenarnya tempe membutuhkan suhu ruang gitu ya dan sirkulasi udara yang baik. Kalau terlalu rapat nanti tidak jadi, malah busuk gitu ya. Jadi kita lubanginya jangan ini ya, boleh tidak beraturan dan tersebar ya, tersebar ke segala arah. Oke, seperti ini sudah jadi, tinggal kita gantungkan atau kita letakkan di tempat yang berada di suhu ruang, jadi di kamar gitu ya, tidak di tempat yang justru malah biar aman tak masukkan kulkas aja Bu, lah nanti malah nggak jadi ya. Ini butuh suhu ruang supaya tempe ini bisa jadi. Seperti itu anak-anak, kita tunggu sampai 2 hari, sama seperti tempe yang tadi dibuat oleh Bulis. Jadi insya Allah ini bisa jadi itu di hari Minggu, ya kan, hari Jumat ya, hari Minggu insya Allah sudah bisa jadi. Nah nanti ciri-cirinya jadi itu seperti apa? Seperti tempe yang kalau kita mau goreng tempe itu nah, jadi sudah keras, sudah muncul kayak jamur-jamurnya putih-putih itu ya, itu berarti sudah jadi. Nah nanti ini akan lebih padat. Kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Anak-anak tinggal mengupas, kemudian dipotong tipis-tipis ya, dipotong tipis-tipis. Kemudian untuk menggoreng yang suka gurih, suka ditambahi dengan misalnya pedas-pedas gitu ya, itu bisa kalian tambahkan bumbunya atau garamnya ketika sebelum menggoreng itu. Kemudian baru kalian goreng, jadi deh keripik tempe 1.